Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 37. Melupakan masalah Nola. Brak. Pintu kamar itu dibuka dengan cukup keras dari luar sehingga membuat dua orang yang sedang beraktivitas sebagai tanda perpisahan itu terkejut dengan mata yang melotot tajam. Cekrek. Cekrek. Suara jepretan juga blitz dari kamera langsung tertuju pada dua manusia yang kini sibuk merapikan penampilan mereka. Siapa kalian? Kenapa bisa masuk ke sini? Bramantio menunjuk satu persatu dari tiga orang wartawan yang terus mengambil gambar mereka. Saya yang membawa mereka ke sini. Nola begitu terkejut karena suaminya berdiri di daun pintu bersama madunya sambil menatapnya dengan jijik. Sayang. Nola ketakutan setengah mati. Dia merasa riwayatnya telah tamat saat ini juga. Apa? Kamu mau menjelaskan apa Nola? Kamu dipaksa sama tua bangka ini begitu. Cih. Kalian bahkan terlihat sangat saling nyaman dan saling menginginkan. Bara terlihat enggan mendekat pada mereka. Dia sudah teramat sangat jijik dengan apa yang mereka lakukan. Sayang, aku mohon dengarkan aku dulu, Nola melilitkan selimut ke badannya. Dia segera berdiri untuk mendekati Bara. Jangan mendekat. Cegah Bara lebih dulu saat melihat Nola ingin mendekatinya. Sayang, aku mohon jangan salah paham dulu. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Dan kalian semua, tolong hapus gambar yang kalian dapat tadi atau aku akan menuntut kalian semua. Nola mengancam ketiga wartawan tadi. Silahkan saja laporkan mereka. Aku juga akan melaporkanmu atas tuduhan perzinahan dengan bukti yang mereka dapat. Tantang Bara tanpa rasa takut sama sekali. Sayang. Jangan panggil aku seperti itu lagi, aku jijik mendengarnya. Enggak. Tarik kata-katamu itu sayang. Jangan lakukan itu. Ayo pergi dari sini sayang. Bara meraih tangan Echa yang sejak tadi mematung di daun pintu karena melihat kakaknya sendiri bergumul dengan pria lanjut usia seusia ayah mereka. Sayang tunggu. Sayang. Cekrek. Cekrek. Apa yang kalian lakukan? Pergi. Pergi dari sini. Nola mengusir tiga orang wartawan tadi dengan histeris. Semua ini gara-gara kau pria tua sialan. Amarah Nola pada Bramantio. Dasar sialan tak tahu diri. Kau sendiri yang sialan, menyerahkan dirimu, kenapa justru menyalahkanku? Bramantio tak peduli dengan tangisan Nola yang seperti orang kesetanan itu. Dia malah memakai pakaiannya lagi lalu meninggalkan Nola di sana sendirian. Yang Bramantio pikirkan saat ini hanyalah ancaman Bara tadi. Dia takut kalau Bara benar-benar membuatnya hancur. Entah dengan cara apa, tapi Bramantio juga takut kalau anak-anaknya sampai mengetahui tentang perselingkuhannya selama ini. Hidupnya akan semakin hancur kalau anak-anaknya sampai membencinya. Saat Bara baru saja turun dari mobil bersama Echa, mobil Nola juga tiba hampir bersamaan karena tadi Nola mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi untuk mengejar Bara. Sayang tunggu sayang. Nola mengejar Bara yang kembali menggenggam tangan Echa memasuki rumah. Lepaskan tangan menjijikkanmu itu dariku. Bara menghempaskan tangan Nola. Sayang, tolong jangan ceraikan aku. Aku minta maaf, aku sudah mengakhiri hubunganku dengan Bramantio. Tolong maafkan aku sayang, Nola menangis memohon pada Bara. Aku tidak peduli tentang hubunganmu dengan pria itu, aku tidak sudi memaafkanmu. Aku akan segera meminta pengacara untuk mengurus perceraian kita. Aku enggak mau. Kenapa kamu nggak bisa maafin aku hanya karena aku berhubungan sama pria lain? Sedangkan kamu menyentuh Echa aja aku nggak keberatan. Echa sampai melotot pada kakaknya karena dia ikut dibawa-bawa. Sepertinya ada yang salah dengan otakmu Nola.
Bara tak mengerti dengan jalan pikiran Nola kenapa bisa semudah itu menyamakan Bara dengan dirinya. Sayang, aku sama Bramantio hanya saling membutuhkan. Aku menjalin hubungan dengan dia karena aku bisa mendapatkan kasih sayang seorang ayah darinya. Dia hangat dan penyayang seperti ayah dulu yang selalu menyayangi Echa. Sedangkan hatiku tetap terpaut sama kamu sayang. Cuma kamu yang aku cintai. Bara dan Echa yang mendengarkan penjelasan Nola itu sampai tak habis pikir. Kenapa Nola bisa punya pikiran sedangkal itu? Alasan macam apa itu Nola? Kalau kamu mau kasih sayang seorang ayah, kenapa kamu tidak mendekatkan diri sama papa? Kamu pasti akan mendapatkan kasih sayang darinya kalau kamu mau mencoba menerima papa seperti papamu sendiri. Tapi memang dasarnya kamu sialan, mau bagaimanapun kamu tetap sialan gak jelas Nola. Echa ikut sakit hati mendengar penghinaan Bara yang diberikan pada Nola karena dia juga ada di posisi yang salah saat ini. Tapi memang yang dikatakan Bara itu ada benarnya juga. Sebenarnya kurang apa aku ini padamu? Dulu aku mencintaimu, aku menyayangimu, memberikan kebebasan dan juga selalu menuruti apapun yang kamu mau. Tapi apa balasan kamu? Bara sampai berkaca-kaca ketika mengungkapkan kekecewaannya pada Nola. Bukan karena dia masih mencintai wanita itu, tapi lebih pada sakit hati karena dikhianati saat dia memberikan perasaan yang tulus pada Nola. Aku nggak pernah merasa kurang dari kamu Bara, tapi aku Nola beralih menatap Echa dengan nyalang. Ini pasti gara-gara kamu kan? Kamu sengaja kasih tahu Bara tentang semua ini, iya kan? Ngaku aja kamu. Cukup Nola. Bentak Bara. Kamu pikir aku tahu perselingkuhan kamu dari Echa? Kamu salah Nola. Aku bahkan sudah tahu sendiri sejak berhari-hari lalu makanya aku tidak mau tidur dengan wanita sialan macam dirimu lagi. Dek. Ternyata itu alasan Bara tak mau tidur dengannya. Jangankan tidur di sampingnya, Bara saja tak mau didekati Nola, bahkan dikecup sekalipun tidak ingin. Kenapa Nola begitu bodoh karena tak menyadari perubahan sikap Bara selama ini? Sayang, aku mohon jangan hina aku seperti itu, Nola meminta dengan memelas. Lalu apa kata yang pantas untukmu? Sayang, aku mohon beri aku kesempatan. Aku tidak akan pernah bermain di belakangmu lagi. Duk. Nola bersimpuh di hadapan Bara. Dia memegang kaki Bara agar mendapat ampunan dari suaminya itu. Nola memang menyesal dan tidak ingin kehilangan Bara. Kamu pikir kesalahan kami cuma itu Nola? Bara menatap tajam mata Nola yang berair. Aku sudah tahu semuanya tentang kamu yang tidak hamil sampai sekarang. Kamu sengaja karena memang tidak mau punya anak kan? Ega itu nggak benar sayang. Jangan mengelak Nola. Apa perlu aku membawa dokter dari klinik yang selama ini kamu kunjungi untuk mencegah kehamilan? Nola tampak syok karena ternyata Bara sudah mengetahui semuanya. Dia hanya bisa diam dengan ketakutan. Dengarkan aku Nola, mulai sekarang kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Mulai detik ini, aku menalak tiga dirimu, Nola Ananta. Enggak. Jangan lakukan itu sayang. Mas. Echa pun ikut terkejut dengan keputusan Bara. Keputusanku sudah bulat. Aku beri waktu sampai besok untuk membereskan barangmu dan pergi dari sini. Echa dan Nola hanya menatap punggung Bara yang kini telah masuk ke dalam kamar Echa. Puas kamu. Nola berdiri dan menatap Echa dengan bengis, seolah melimpahkan semua yang terjadi saat ini pada Echa. Kenapa Mbak Ola jadi menyalahkanku? Ingat Mbak, di dunia ini ada sebab dan akibat. Sebelumnya juga aku sudah mengingatkan Mbak Ola untuk berhenti, tapi Mbak Ola sendiri yang masih bermain api. Jadi jangan salahkan aku untuk kesalahanmu sendiri Mbak. Jangan sok suci kamu Echa. Di mata orang luar sana kau sama saja denganku.
Seorang pelakor dan wanita sialan, yang tidak jelas. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan, Mbak. Yang penting aku bukan seperti yang mereka tuduhkan. Mbak Ola sendiri tahu apa yang membuatku terjebak dalam pernikahan ini. Terjebak, kau bilang. Kau bahkan menikmati semua ini, Echa. Kau dengan sukarela membuka kakimu untuk suamiku, kan? Nola muak dengan wajah sok polos milik Echa. Dia masih tak menyangka kalau senjata yang ia siapkan untuk kebahagiaannya justru menusuknya sendiri. Kalau masalah itu, bukankah wajar kalau seorang istri menemani suaminya? Lagi pula aku juga ingin segera punya anak dengan Mas Baramba. Aku nggak sabar mau lihat bayi mungil dengan wajah tampan Mas Bara yang diwariskan untuk anak kami. Pasti akan bahagia sekali hidupku, Mbak. Beda sama Mbak Ola yang ternyata sengaja tidak mau hamil. Aku kira memang ada masalah sama kandunganmu, Mbak, ternyata kamu memang tidak menginginkannya. Echa sengaja menambah kemarahan Echa saat ini. Dia belum puas membalas rasa sakitnya karena Nola yang telah membohonginya. Allah, memang dasar kau saja yang sialan. Jangan bawa-bawa kewajiban sebagai seorang istri. Wanita sepertimu tidak pantas melakukannya. Echa hanya tersenyum sinis pada Nola. Echa tahu kalau kakaknya itu sedang di ujung keputusasaan. Sudahlah, Mbak, jangan berisik. Sekarang ini Mas Bara sedang butuh ketenangan. Sebaiknya kamu lekas berkemas untuk pergi dari sini. Ingatkan apa kata Mas Bara tadi. Jangan kurang ajar kamu. Siapa kamu berani mengusirku dari sini? Baiklah kalau Mbak Ola lupa, akan aku ingatkan Mbak. Aku ini istri satu-satunya Mas Bara sedangkan kamu sudah bukan siapa-siapa suamiku lagi. Jadi jangan terlalu sombong, Mbak, semuanya sudah berakhir. Kau, Nola sudah menyiapkan sumpah serapahnya, tapi Echa sudah lebih dulu memotong. Dan satu lagi, Mbak, aku dan Mas Bara sudah tahu kalau kamu yang sengaja menyebarkan foto pernikahan itu. Aku benar-benar nggak ngangka kalau Mbak Ola setega itu. Kamu sendiri yang menarik ke dalam pernikahan ini dan kamu juga yang memfitnahku. Jadi terima saja semua ini, Mbak, anggap saja ini sebagai ganjaran karena kejahatanmu. Echa meninggalkan Nola begitu saja. Dia ingin segera menyusul suaminya yang pastinya sedang begitu rapuh saat ini. Echa masuk ke dalam kamarnya, tak lupa membawa segelas air dingin untuk suaminya. Ada rasa sakit di dalam hatinya ketika biasa melihat punggung tegap suaminya kini terlihat begitu layu. Bara hanya diam duduk di kursi yang ada di depan jendela. Tatapannya tampak kosong memandang gelapnya malam di luar sana yang memang tirai kamar Echa belum ditutup. Minum dulu, Mas, Echa menyodorkan gelasnya pada Bara. Makasih sayang, Bara menerimanya, lalu meneguknya hingga habis separuh gelas. Echa tahu kalau Mas Bara saat ini benar-benar marah. Tapi apa keputusan yang Mas ambil itu tidak terlalu terburu-buru. Bara menatap istrinya yang ikut duduk di sampingnya. Keputusan Mas ini sudah sangat bulat. Mas juga tidak mengambil keputusan ini dengan waktu sesaat. Mas sudah memikirkannya sejak mengetahui perselingkuhan Nola waktu itu. Jadi keputusan ini susah tidak bisa ditawar lagi. Talak juga sudah terucap dan tidak ada kesempatan lagi dengan yang namanya perselingkuhan sayang. Seandainya saja Nola hanya tidak ingin punya anak saja, Mas mungkin masih bisa memaafkannya. Tapi kalau ini, Mas nggak bisa. Echa meraih gelas di tangan Bara untuk meletakkannya pada meja rias di sampingnya. Echa segera menggenggam tangan suaminya itu dengan lembut. Kalau itu sudah keputusan Mas, Echa hanya bisa mendukungnya karena Echa tahu kalau semua ini juga nggak mudah buat kamu, Mas. Terima kasih sayang, Mas senang karena sudah ada kamu di saat semua ini terjadi. Mas nggak bisa membayangkan kalau nggak ada kamu, pasti Mas akan sangat hancur saat ini. Echa akan selalu ada buat Mas.
Di saat susah maupun senang. Bara terharu dengan ucapan Echa juga karena melihat kejujuran di mata istrinya itu. Boleh Mas minta dekap? Echa tersenyum lalu mengangguk, dia meraih pundak suaminya dan membawanya ke dalam pelukannya. Biasanya juga peluk tinggal peluk nggak usah izin dulu. Nggak apa-apa, biar sweet aja, sahut Bara yang semakin menyusupkan wajahnya pada leher istrinya. Tapi Mas, kalau foto Mbak Ola tadi tersebar, apa itu nggak apa-apa buat kamu dan perusahaan kamu? Nggak apa-apa sayang, Mas sudah siap apapun yang terjadi. Lagian di sini Nola yang berselingkuh, berita ini justru akan menghilangkan berita tentang pernikahan kita dan juga membersihkan namamu. Tapi, dekapan Bara yang semakin erat di pinggang Echa membuat Echa urung menyampaikan pendapatnya. Nggak ada tapi-tapian lagi sayang. Mas tahu kalau kamu masih memikirkan kakak kamu itu. Biar bagaimanapun, dia kakakku Mas. Aku memang marah dengannya tapi kalau harus melihatnya hancur dalam rumah tangga dan karirnya, aku juga nggak tega, Echa terlihat sendu. Meski tadi dia melawan Nola dan sengaja menambah kemarahan wanita itu, tapi dia masih punya sedikit rasa kasihan di dalam hatinya. Kamu tenang aja sayang. Meskipun dia hancur, Mas nggak akan membiarkan dia jadi gelandangan. Mas sudah menyiapkan beberapa aset yang memang seharusnya dia dapatkan karena sudah 5 tahun menjadi istriku. Kamu nggak keberatan kan sayang? Bara menjauh dari dekapan istrinya, dia ingin menatap wajah istri cantiknya itu. Nggak dong Mas. Itu memang hak Mbak Ola dan aku nggak berhak ikut campur untuk itu. Bara mengusap wajah cantik istrinya. Merasa kagum dengan wanita yang umurnya terpaut 8 tahun di bawahnya itu. Meski begitu, Echa begitu dewasa dan bisa merawatnya dengan baik seperti kata mamanya. Mas beruntung karena punya kamu sayang. Maafkan Mas yang sebelumnya menjadikan kamu sebagai istri kedua dengan cara yang salah. Tapi mulai saat ini, kamu istri Mas satu-satunya dan selamanya kamu akan jadi satu-satunya sayang. Terima kasih Mas. Echa tak menyangka kalau kisah hidupnya akan seperti ini. Berawal dari pernikahan yang terpaksa tapi kini dia justru mendapatkan cinta dan kasih sayang yang luar biasa dari suaminya. Keesokan harinya, Bara yang lebih dulu terbangun karena dering ponsel milik Echa yang sudah berbunyi beberapa kali. Bara yang melihat istrinya masih begitu lelap dalam tidurnya, tentu saja tak tega membangunkannya. Maklum saja, tadi mereka baru bisa saat jam 2 dini hari. Dia segera meraih ponsel istrinya yang terletak pada meja kecil di samping tempat tidurnya. Cek, Bara berdecak kesal ketika melihat siapa orang yang mengganggu tidurnya pagi-pagi seperti ini. Rasanya malas sekali untuk mengangkat panggilan dari orang itu, hingga ponsel Echa yang masih terus berbunyi membuat pemiliknya terbangun. Siapa Mas? Echa ikut duduk seperti Bara. Nih, angkat sendiri. Bara meletakkan ponsel Echa dengan sedikit keras di hadapan istrinya itu. Echa cukup terkejut karena sikap suaminya yang terlihat cuek. Tapi sedetik kemudian dia langsung paham begitu melihat siapa yang menghubunginya pagi-pagi begini. Saat Echa ingin mengangkatnya, buru-buru Bara menyibak selimutnya dan ingin menjauh dari istrinya. Sini aja. Echa menahan lengan Bara yang ingin pergi. Cek, Bara kembali berdecak dengan kesal. Echa hanya tersenyum karena tingkah lucu suaminya saat cemburu seperti itu. Halo Van, ada apa? Echa sengaja mengeraskan suara teleponnya agar Bara masih bisa mendengar suara Evan. Echa, kamu nggak apa-apa kan kak? Maksud kamu Van? Berita kemarin kak, aku takut kamu kenapa-napa. Evan, aku nggak apa-apa. Mas Bara sudah menyelesaikan semuanya. Tapi Van, maaf kalau aku menyinggungmu. Aku minta kamu untuk berhenti mengkhawatirkan aku Van.
Hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Aku ingin menjaga perasaan Mas Bara sebagai suamiku. Jadi tolong mengerti aku, Van. Sekali lagi aku minta maaf. Bara diam-diam tersenyum karena permintaan Echa pada Evan itu. Maafkan aku, Kak. Aku cuma terlalu khawatir aja. Maaf kalau aku mengganggu kenyamananmu. Ya sudah, aku tutup dulu. Iya, Van. Tut. Udah dengar sendiri kan, Mas. Masih mau marah. Echa menatap suaminya yang masih membuang muka. Bruk. Echa memekik. Bara justru mendorong Echa hingga terbaring di tempat tidur itu. Mas nggak marah sayang, Mas cuma nggak suka aja ada laki-laki yang telepon kamu terus deketin kamu. Apalagi dia mantan kamu, ucap Bara yang wajahnya berada di dada Echa. Cek, bilang aja cemburu. Biarin aja, Mas kan nggak mau kalau kamu diambil orang lain. Echa hanya tersenyum melihat tingkah suaminya yang positif seperti itu. Mungkin bagi sebagian orang akan merasa terkekang dengan sifat posesif seperti itu, tapi tidak bagi Echa. Dia justru suka dengan sikap Bara yang manja dan posesif. Ya udah ayo mandi dulu, abis itu kita sarapan. Tangan Echa masih asik membelai lembut kepala Bara. Ya udah, Mas juga nggak sabar mau lihat berita pagi ini. Ayo mandi berdua. Bara langsung beranjak sambil menggendong istrinya menuju kamar mandi. Dia baru menurunkan istrinya di bawah shower dan langsung menyalakannya. Mas. Di bawah guyuran air pagi ini, Bara kembali ingin meminta Echa memenuhi kebutuhan si juniornya yang sedang bobo itu. Semangat seorang pria selalu muncul setiap dia dekat dengan Echa. Tadi malam saja seandainya dia tidak memikirkan Echa yang pastinya kelelahan, Bara pasti akan memintanya. Olahraga pagi itu kembali tercipta dengan penuh perasaan dan kelembutan, dan tentunya sama-sama saling merindukan. Mereka berdua pun seolah melupakan semua masalah yang mereka hadapi sejak kemarin. Seperti tak ada beban dan masalah sama sekali. Yang mereka tahu saat ini terbuai dengan yang namanya terbang ke awan kebahagiaan itu. Bara terlihat sangat bahagia telah menanam benih unggul itu dari terong ungu di lahan segar milik Echa. Terima kasih karena sudah memberikan asupan semangat pagi ini sebelum menghadapi masalah hari ini yang akan begitu pelik sayang. Tak ada sahutan dari Echa. Yang Bara dengar hanya nafas Echa yang masih ngos-ngosan. Semoga dia lekas tumbuh di sini ya sayang, ucap Bara sambil mengusap lembut perut Echa. Iya Mas, aku juga ingin segera hamil anak kamu. Aku mau punya bayi mungil yang mirip sama kamu. Semoga harapan kita segera terkabul, meski dalam hati Bara dia takut kalau ternyata dia sendiri bermasalah meski selama 5 tahun ini nyatanya Nola yang berbohong. Semoga saja Echa benar-benar bisa mengandung anaknya. Bara tak mau kalau sampai Echa jatuh ke dekapan pria lain hanya karena dia tak bisa menghamili Echa. Meski Bara yakin kalau Echa tak mungkin mengkhianatinya, tapi rasa takut itu pasti ada dalam hatinya. Jujur saja perselingkuhan yang Nola lakukan itu tetap saja melukai hatinya di dalam sana. Tapi untunglah kehadiran Echa menjadi penyemangat dirinya. Bersambung.